Ini bocah, ya ampun. Kalian harus siapin jadi gak konsen nih. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini siang-siang ada di Zillaland jam 1:30. Panas banget di sini dan sekarang vlog kali ini kita mau liatin perkembangan bumil-bumil yang ada di Zillaland teman-teman. Karena beberapa bumil iguana udah mulai kelihatan butir telurnya. Yang ini kelihatan banget dan pangkal ekornya mulai agak mengurus, dan itu memang normal terjadi pada iguana. Dan buat kalian juga yang mengalami dan punya iguana betina yang lagi hamil, itu kalian jangan khawatir, karena biasanya betina yang hamil udah besar, mereka makannya akan menjadi sedikit teman-teman, dan cenderung lebih suka yang namanya minum air. Jadi kalian sediain aja air di kandang iguana betina kalian, karena mereka sangat perlu yang namanya air. Dan yang kedua, cairan berupa makanan yang banyak cairannya kayak pepaya dan melon, semangka juga bisa. Tapi yang kita saranin sih pakai buah pepaya teman-teman. Jadi kita langsung lihat aja. Di situ ada bumil yang perutnya udah gede banget, dan kita akan langsung review seperti apa sih bentuknya. Yuk. Oke, ini siang-siang lagi panas-panasnya, panas pol teman-teman. Dan ada bumil di depan kalian. Kelihatan kan ya perutnya? Ada kayak butir-butir telurnya teman-teman. Aduh, dia lagi jalan. Jadi kalau iguana betina yang lagi hamil itu biasanya dia suka berjemur, dan seperti biasa sih, seperti iguana biasa, cuman dia memerlukan lebih cairan teman-teman, kayak yang aku bilang tadi ya. Kalau makanan bisa dipakein pepaya sama disemprot air teman-teman. Tuh kelihatan banget. Kita dari sini aja ya. Tuh bulet-bulet ya perutnya. Dan ngomong-ngomong, ini iguana betina yang buntung waktu itu kita pernah review dia waktu ekornya buntung ya, mungkin kejepit atau nggak tahu kenapa, dan udah pulih malah dia hamil teman-teman. Jadi tuh perutnya kelihatan nggak? Tujuan kita sih cuman mau lihat ini ya, perutnya ada kayak buletan-buletan itu. Nah ini, nah itu kalau kalian bisa lihat bagian pangkal ekor itu masih bisa dibilang aman teman-teman. Kenapa aman? Karena pangkal ekornya belum mengurus. Jadi iguana betina yang lagi hamil dan pangkal ekornya itu nggak kurus, itu bisa dibilang adalah betina yang sehat teman-teman. Nah nanti kalau pangkal ekor kurus gimana? Itu tandanya si iguana betina yang lagi hamil kurang yang namanya cairan. Bisa dari air, bisa dari buah pepaya. Jadi pokoknya dua faktor itu yang paling penting untuk iguana yang lagi hamil teman-teman. Nah ekor yang gendut seperti ini, kelihatan ya. Nah ini bukan gendut sih, ekor yang ideal lah kalau bisa dibilang, nggak kurus. Nah jadi kalau kurus mereka akan cenderung kelihatan seperti ada tulang menonjol di bagian pangkal ekor atas itu ya, di situ tuh. Nah kalau ini kan aman ya, walaupun dia hamil pangkal ekornya tetap berisi. Wih, jadi ini ya prediksiku sih 2 minggu lagi udah keluar, atau kurang ya, 2 minggu kurang udah keluar telurnya teman-teman. Mantap. Kita lihat yang lain lagi yuk. Nah teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan air mereka, biasanya iguana itu kalau walaupun udah dikasih yang namanya kolam, kasih bak air, itu mereka kadang-kadang nggak mau minum atau malah dibuat pup sama si iguananya. Jadi solusinya kalau kita setiap pagi atau sore kalian bisa semprot si iguananya langsung ke mulutnya atau ke badannya, nanti dia otomatis akan kayak jilat-jilat gitu teman-teman. Nah itu mereka sebenarnya lagi minum kalau lagi jilat-jilat air kayak gitu ya. Karena biasanya tuh ada yang kawin, masih ada yang kawin ya. Karena biasanya iguana memang seperti itu, dia dikasih bak air malah dibuat pup, terus kalau disemprot dia baru minum teman-teman. Jadi ya kalian harus telaten seperti itu ya. Oke, kita lihat ada beberapa lagi iguana yang gendut-gendut tapi nggak kelihatan si bulat-bulat telurnya. Oke, kita pantau dari pojokan di bawah sini. Oke, yang di depan kalian ini
Nih aku deketin buat kalian ya. Ini lagi hamil, tapi hamilnya ya baru masih muda lah ya perutnya, karena belum sampai gede banget teman-teman. Tapi dari pengalaman kita ya, iguana hamil itu yang bagus sampai dia mengeluarkan telurnya itu bulat-bulat di perutnya tuh harusnya nggak sampai kelihatan jelas teman-teman. Karena kalau udah sampai kelihatan jelas itu tandanya dia udah sebenarnya harusnya telur yang ada di perutnya tuh harusnya udah keluar, tapi nggak keluar-keluar sampai dia menyerap nutrisi iguana betina atau indukannya teman-teman. Jadi saking kok nggak keluar-keluar itu bisa dikarenakan banyak faktor, dan dia mungkin stres, mungkin tempatnya nggak cocok, terus dia menahan telurnya agar nggak keluar teman-teman. Biar ini ada yang kawin ya, jadi dia mungkin menahan diri sampai dia nemuin tempat yang cocok. Nah itu bisa juga faktor yang kedua adalah dia kekurangan cairan teman-teman, sampai telurnya nggak bisa keluar. Nah maka dari itu ini bocah, ya ampun, kalian harus siapin jadi gak konsen nih. Jadi kalian harus siapin tempat atau makanan yang terbaik buat mereka ya, biar hamil, proses hamil sampai dia bertelur itu aman. Oke, ini contoh yang lagi kawin dan nggak tahu nih ngelok atau enggak. Lihat, betinanya nggak mau ngangkat ekornya, betinanya dipaksa. Ini ada betina, jadi jantan yang nggak terima nih. Wih. Oke, lanjut. Nah ini yang kawin. Bulan-bulan ini masih ada yang kawin ya teman-teman. Ini berakhirnya sampai mungkin Juni, Juli, Agustus, September akhir lah udah selesai, harusnya udah selesai kawin. Musim kawinnya udah selesai di bulan itu, dan tinggal nungguin betina-betinanya pada bertelur aja. Nah ini pada ini itu yang di tengah persis kan, lihat kan perutnya gendut banget. Nah biasanya ada yang udah seperti itu dan tiba-tiba telurnya udah keluar teman-teman, jadi nggak usah nunggu sampai telurnya nampak di bagian kulit perut teman-teman. Jadi biasanya sampai proses ini, sampai gendutnya segitu, biasanya telur udah ada yang keluar itu juga banyak. Nah itu lebih bagus ya, karena telurnya ganas banget, karena telurnya udah keluar sebelum si induk kekurangan cairan teman-teman. Jadi ya yang ideal sih sampai perutnya gendut banget, sampai bulat seperti itu, dan langsung keluar telurnya teman-teman. Jadi kalau sampai bulat-bulat telurnya itu nampak banget di bagian perut kulit, itu artinya ya si betina mungkin kekurangan cairan teman-teman. Gak selesai. Yang seperti ini biasanya gagal ya, karena memang betinanya nggak mau. Nah ini juga ada sedikit ya pengalaman kita yang akan kita bagi kepada kalian. Itu kenapa kalau selective breed itu resikonya lebih tinggi, karena seperti ini teman-teman. Kalian bayangin 2 ekor ini yang betinanya nggak mau dan nolak untuk dikawin, kalian gabungin di satu kandang kecil ya, ukuran 1x1 lah, kalian gabungin untuk tujuan dikawin teman-teman. Si jantan sih birahi banget ya, tuh kan bisa kabur kan betinanya. Si jantan sih birahi banget ya, tuh birahi banget, dan dia pengen kawin banget, sedangkan yang betina sama sekali nggak mau dikawin. Nah itu kalian bayangin kalau di kandang kecil teman-teman. Kalau di kandang kecil mau nggak mau si betina pasti akan pasrah, dan dia akan biasanya di pojokan gitu, dia diem aja untuk dikawin sang jantan, dan akhirnya si betina jadi stres teman-teman. Dan biasanya kalau udah stres itu iguana yang hamil, antara telurnya nggak keluar, dia telurnya gagal di dalam, ada yang pecah di dalam juga ada. Terus dia bisa stres berujung sariawan, stres berujung egg binding, telurnya nggak keluar. Banyak lah pokoknya kalau misalnya selective breed itu ininya, resikonya. Nah maka dari itu kalau kandang yang luas itu mereka terserah, mereka mau kawin, mau lari-larian, mereka terserah. Contohnya kayak tadi nih, ini kan betina nggak mau tadi dikawin, dia bisa lari. Nah kalau di kandang yang kecil dia nggak bisa lari, jadi stres. Jadi kayak gitu aja lah simpelnya ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan sih tahun ini telurnya banyak, karena angka stresnya rendah ya. Jadinya ya mudah-mudahan mereka bisa bertelur dengan lancar. Ini ada yang jacuzzi, merem tuh. Oke.
Nih salah satu contoh lagi iguana betina yang hamil, perutnya gede banget dari atas. Wih. Dan bulat-bulat telurnya juga belum kebentuk ya. Ya mudah-mudahan sebelum kebentuk bulat-bulat telurnya di perut, dia udah keluar duluan lah telurnya. Di sebelahnya ada lagi, tuh lagi berteduh, gendut banget. Super red iguana. Di sini ada lagi betina. Di sana ada lagi betina hamil. Di situ banyak banget betina pada ngumpul. Nah, di sini nih jantannya nih. Woi, Omar. Apa kabar kau? Wah, wuch, sabetannya kena coba, sialan. Ini nih aku tanganku di sini ya tadi ya. Coba, ayo sahabat, berbahaya. Udahlah jangan cari gara-gara, tadi dia nyabetnya kena loh, kena tangan loh, gila. Udahlah, cabut. Oke teman-teman, gitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang punya iguana yang lagi hamil. Jadi ada tips dan trik, kalian tinggal ikutin aja teman-teman. Oke, gitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya. Dah, panas banget di sini.